Nah, sekarang kita colokkan. Tuh, mengisi teman-teman ya. Coba perhatikan ampernya terbaca 57 ampere atau 570 miliampere. Jadi ini teman-teman, modul ini bisa kita set ampernya teman-teman, tinggal kita shortkan, kemudian kita atur ampernya. Masih bersama dengan Sen Kreatif. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan rangkaian kita, di mana rangkaian kita ini akan kita masukkan ke dalam box. Kita akan jadikan teman-teman rangkaian kita ini menjadi power supply variable. Nah, yang perlu kita siapkan antara lain adalah box. Seperti teman-teman. Box ini kita pakai ukurannya X8. Oke. Kemudian di dalamnya ini adalah power supply yang biasa kita pakai. Power supply ini 12 volt dengan kapasitas 5 ampere. Oke. Nah, kemudian yang kita tambahkan soket AC-nya. Kemudian voltmeter, di mana voltmeter ini telah kita jelaskan teman-teman, kabel yang besar dan kabel yang kecil. Kemudian kita tambahkan dengan switch on off dan soket USB. Nah, gunanya soket USB ini, jika kita mencajar HP, maka dapat kita gunakan soket USB ini sehingga lebih mudah mencajarnya. Oke? Nah, kemudian di sini kita tambahkan soket banana sepasang teman-teman, yang hitam dan yang merah, dan kabel secukupnya. Nah, kabel ini nanti gunanya untuk LED sebagai indikatornya. Jadi kita pergunakan 3 LED teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung rangkai teman-teman. Nah, yang pertama kita kerjakan, kita akan solder LED ini teman-teman dengan kabel sebanyak 6 buah. Di mana nanti kabel ini positif negatif, positif negatif, positif negatif. Sehingga kita siapkan 6 jalur kabel. Oke? Kita cek terlebih dahulu positif dan negatifnya pada LED ini. Perhatikan, kaki yang lebih panjang positif, kaki yang pendek negatifnya. Kita cek indikatornya ini berwarna apa. Ini berwarna biru teman-teman. Oke. Kemudian warna merah. Kemudian warna hijau. Oke. Kita mulai dari warna hijau. Kita tambahkan selongsong bakar teman-teman. Oke, LED-nya telah kita solder teman-teman. Nah, sekarang kita cek teman-teman ya, setiap indikator LED ini. Oke. Kita perhatikan positif ke positif, negatif ke negatif. Positif, negatif. Oke, warna hijau.
Kemudian di sampingnya kita cek lagi teman-teman. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Makanya kita cek. Oke, warna biru. Kemudian terakhir warna merah. Berarti jalurnya semuanya benar, oke? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Bagian modul ini. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan. Bagian ini adalah indikator sedang mencarger dan satu lagi full charger dan yang satu ini sebagai current-nya. Oke? Nah, kita perhatikan. Kita cari manakah positif dan negatifnya. Sebentar, saya zoom dulu teman-teman. Oke. Perhatikan. Nah, indikatornya menyala berwarna hijau. Sebelah kanan kita ini adalah berwarna hijau. Di mana kutub positifnya sebelah kiri kita dan kutub negatifnya sebelah kanan kita. Oke. Kemudian ini kita perhatikan. Nah, sama teman-teman ya. Di sebelahnya berwarna biru. Oke. Nah, kita solder teman-teman. Kita samakan dengan jalur tadi, berwarna biru tadi sebelah kiri kita ini. Oke, kita solder teman-teman. Oke teman-teman, jangan sampai terbalik teman-teman ya polaritasnya. Positif, negatif. Jadi negatifnya sebelah kanan, positifnya sebelah kiri kita ini. Oke. Sekarang kita coba apakah benar positif di sebelah kanan. Kita cek teman-teman. Perhatikan positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Oke, benar teman-teman ya. Positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Maka kita samakan polaritasnya masing-masing. Oke, kita tambah dulu teman-teman timahnya biar menempel. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang satu lagi teman-teman ya. Di bagian current-nya yang ini tetap kita tambahkan indikatornya. Kita cek lagi teman-teman. Nah, indikator LED-nya telah kita pasang teman-teman.
tinggal kita masukkan ke dalam box, lalu nanti kita rangkai teman-teman. Oke. Oke, kita masukkan terlebih dahulu voltmeternya. Nah, seperti ini kita masukkan teman-teman. Sekalian diikutin teman-teman ya. Oke. Oke, voltmeternya telah kita pasang. Kemudian kita pasang jack banana ini teman-teman di bagian ini. Oke. Lalu perhatikan, kita akan rangkai teman-teman kabel di sini, input dan outputnya. Oke. Nah, coba diingat kembali, jangan sampai salah teman-teman ya. Kabel yang besar dan kabel yang kecilnya. Jangan sampai terbalik polaritasnya. Nah, untuk positifnya, output positifnya, kabelnya kita tambah teman-teman ya. Karena kabel kuning ini adalah kabel positif, maka kita buat kabelnya berwarna merah. Jadi seperti ini. Oke. Kita mulai dari kabel yang kecil terlebih dahulu. Kemudian perhatikan bagian outputnya teman-teman. Yang ini teman-teman ya. Berarti bagian ini dia. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian kabel yang besarnya, diingat teman-teman ya. Kabel yang besar ini adalah negatifnya, maka kita masukkan ke bagian negatif. Oke. Nah, bagian outputnya telah kita rangkai teman-teman. Jangan sampai terbalik teman-teman ya polaritasnya. Nah, sekarang kita masukkan bagian inputnya. Nah, inputnya teman-teman, kabel yang kecil yang ada dua ini. Oke, kita masukkan sesuai polaritasnya. Positifnya berkabel warna merah. Kemudian negatifnya kita masukkan. Oke. Bagian inputnya positif dan negatif telah kita masukkan teman-teman. Kita tinggal rangkai bagian outputnya. Yang ini teman-teman. Oke.
output kabel yang besar ini sebagai negatifnya, maka kita solder ke bagian negatif teman-teman. Oke, kita solder di sini saja. Kemudian bagian positifnya teman-teman, oke, tinggal kita masukkan. Nah, tadi soket bagian negatifnya teman-teman kita masukkan seperti ini. Kemudian jack yang ini, kabel yang besar warna merah, ini sebagai negatifnya kita masukkan. Nah, seperti teman-teman ya. Oke. Kemudian kita kunci. Nah, oke. Sebelum kita kunci teman-teman, kita tambahkan untuk soket USB-nya. Nah, kita akan manfaatkan menjadi dua output, pakai soket USB dan pakai soket banana ini. Jadi dari banana ini boleh, dari soket USB juga boleh, oke? Jadi outputnya ada dua, oke teman-teman? Nah, di sini sebagai negatif maka kita pakai kabel warna hitam ini. Sebentar. Nah, ini teman-teman ya, ini sebagai negatif bagian USB ini. Kita satukan negatif ke negatif. Nah, seperti ini. Sekarang soket banana positifnya. Oke. Kita masukkan teman-teman soket banananya. Oke. Kemudian sebagai outputnya kita masukkan. Lalu kita kunci. Nah, sebelum kita kencangkan, positif bagian USB ini kita satukan ke bagian positifnya, oke? Jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti teman ya, oke? Nah,
Oke, outputnya telah kita solder. Bagian USB dan bagian soket banananya juga sudah kita solder. Nah, sekarang teman-teman kita akan masukkan input AC-nya. Kita masukkan. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Cuma disayangkan boxnya terlalu kecil teman-teman, sehingga terlalu mepet. Oke. Nah, untuk modulnya kita buat di sebelahnya ini teman-teman, jadi seperti ini. Nah, LED-nya kita masukkan ke bagian lubang ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, nanti teman-temannya kita tes dulu sebelum kita lem. Nah, kemudian bagian input AC-nya kita buat di bagian belakang teman-teman, seperti ini. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, kita akan hubungkan bagian soket AC ini ke bagian saklar on off ini, oke? Kita solder terlebih dahulu teman-teman. Bagian jalur AC-nya. Kemudian keluaran dari switch on off ini, oke, kita arahkan ke bagian modul AC ini. Oke teman-teman. Perhatikan. Dari input 220 volt masuk ke switch on off, kemudian keluarnya kabel yang merah ini teman-teman ya, masuk ke bagian AC modul ini. Jadi kita masukkan seperti ini. Kemudian kita kunci. Oke. Jadi dari input AC-nya masuk ke switch on off, kemudian keluar lagi kabel merah masuk ke bagian AC modul ini. Nah, untuk warna hitam ini teman-teman, jalur AC 220 volt ini, kabel warna hitam ini dilangsungkan ke bagian modul negatifnya. Jadi negatif AC, positif AC. Oke. Nah, bagian input sudah selesai. Tinggal bagian ini teman-teman, kita rapikan. Nah, seperti teman-teman ya. Kemudian tutupnya. Nah, tutupnya kita buat seperti ini. Kita masukkan. Nah, terakhir kita akan solder teman-teman output dari adapter power supply ini ke modul kita ini, oke? Kita membutuhkan 2 kabel. Kemudian negatifnya.
Nah, sekarang tinggal kita atur posisinya. Oke, nanti modelnya seperti ini, berarti seperti ini teman-teman ya. Kurang besar boxnya teman-teman. Negatifnya kita masukkan. Kemudian kita kunci teman-teman. Kemudian positifnya oke. Nah, tinggal kita cek teman-teman ya. Jangan ada yang keliru. Oke, kita cek terlebih dahulu. Sebelum kita tutup teman-teman ya. Kita colokkan input 220 volt. Oke. Nah, ini teman-teman kita colokkan di sini. Oke. Kemudian kita on-kan saklarnya. Nah, menyala teman-teman ya, indikator menyala dan voltmeternya membaca 13 volt. Nah, sekarang coba kita putar. Nah, sekarang sudah turun menjadi 8,8. Ini harus pelan-pelan teman-teman ya, karena potensio kita ini kurang presisi. Jadi cukup pelan-pelan saja, perlahan-lahan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita uji apakah indikator yang kedua ini aktif. Nah, sebenarnya teman-teman, indikator kedua ini aktif. Jika lagi mencanger, maka indikator warna biru ini akan hidup. Kemudian, jika arus kurang atau short, maka indikator warna merah akan menyala. Nah, sekarang coba kita turunkan teman-teman ya ampernya. Jika arusnya kurang, maka indikator warna merah akan menyala. Kita perhatikan. Nah, oke. Nah, menyala teman-teman ya. Berarti dari ketiga-tiga LED ini semuanya aktif. Oke. Sekarang kita naikkan lagi. Oke, teman-teman. Berarti rangkaian kita sudah berhasil. Sekarang tinggal kita rapikan teman-teman ya. Oke. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Sekarang tinggal kita coba teman-teman ya. Kita akan coba beberapa di lampu, di HP, dan nge-charger aki. Nah, sekarang kita nyalakan. Menyala dengan sempurna. Oke. Sekarang kita kurangkan voltasenya. Nah, berarti semuanya lancar teman-teman ya. Oke, kita coba dulu di 3 volt. Kita mau coba LED 3 volt, apakah bisa menyala? Oke ya teman-teman, kita akan ambil kabel probe-nya. Nah, ini kabel probe-nya kita masukkan teman-teman. Yang merah sebagai positif, yang hitam sebagai negatif. Oke. Sekarang kita coba di lampu LED. Nah, ini teman-teman ya. Ini kapasitasnya 3 volt. Kita coba positifnya yang panjang, negatifnya yang pendek. Nah, menyala teman-teman ya. Oke. Kita coba lagi. Nah, yang ini kita coba teman-teman. Nah, menyala teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan ngecas aki dan ngecas HP, oke?
Sebelumnya kita coba ke 12 volt, kita putar perlahan-lahan. Oke, kita akan set ke 5 volt. Kita coba teman-teman ya nge-charger HP. Oke, terlewatkan. Perlahan-lahan saja. Nah, oke, 5 volt. Waduh. Nah, 5 volt teman-teman ya. Sekarang kita coba nge-charger HP. Oke, kita akan charger HP ini teman-teman. Nah, karena soket USB-nya telah kita pasang teman-teman, sehingga kita tinggal pasangkan saja. Oke, kemudian kita colokkan. Nah, menyala teman-teman ya. Perhatikan. Oke. Sebentar teman-teman ya. Saya matikan saja lebih enak teman-teman. Oke, saya matikan daya. Nah, sekarang kita colokkan. Tuh, mengisi teman-teman ya. Coba perhatikan, ampernya terbaca 57 ampere atau 570 miliampere. Jadi ini teman-teman, modul ini bisa kita set ampernya teman-teman, tinggal kita shortkan, kemudian kita atur ampernya. Jika baterai biasanya, baterai lithium seperti ini teman-teman. Jika mau di charger, bisa di set ampernya sesuai kebutuhan kita. Contoh, saya membutuhkan 1 ampere bisa, atau membutuhkan 2 ampere bisa. Oke teman-teman. Nah, sekarang untuk nge-charger HP berhasil. Oke, karena di sini settingan ampernya 600 mA, maka ini agak lama teman-teman ya. Sekarang kita cabut, kita shortkan teman-teman. Oke, kita cabut. Atau langsung kita shortkan saja. Nah, ini teman-teman ya. Perhatikan, kita masukkan. Kemudian, huruf yang merah. Kita shortkan. Waduh, 3 ampere teman-teman, perhatikan. Nah, sekarang kita coba teman-teman untuk men-charger aki 12 volt. Kita cabut terlebih dahulu. Kita cabut. Oke, sekarang kita charger aki teman-teman. Oke, 12,3 langsung teman-teman. Sebentar, kita matikan lagi. Jika melewati dari 12 volt, maka dia akan memprotek kembali ke 0. Oke. Oke, 13,3. Tidak masalah teman-teman ya. Nge-charger aki karena untuk nge-charger aki biasanya 13 volt. Oke. Sebelum kita charger, kita cek dulu teman-teman kapasitasnya. Oke, kita cek dulu kapasitas baterai kita. Kita arahkan selektornya ke full DC. Oke. Kemudian polaritasnya negatif, positif. Oke, sudah dalam penchargeran. Sekarang kita cek apakah akinya mengisi. Nah, perhatikan teman, 12,66, 12,67, terus 12,68, 12,69. Cukup bagus teman-teman ya. Oke, selalu menaik.
Nah, sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita tonton hari ini dapat bermanfaat teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di video berikutnya. Salam kreatif.